kalau umpamanya itu nanti panjenengan itu menang, Ya, Allah. ya saya doakan lah. Mudah-mudahan. Lalu apa kira-kira program ke depan yang harus di mungkin apa diutamakan atau diteruskan dari bupati sekarang atau gimana? Ya, saya kira ada banyak yang harus dibenahi di Kabupaten Kebumen. Kebumen itu total termiskin selesai banget. Termiskin itu artinya kita paling rendah ya, paling di bawah. Itulah yang menjadi target dan pikiran serius. Sementara hari ini kita ini kan hampir 80% lah warga kita itu ada di pedesaan. Sementara focusing kita besok tentu ya pembangunan di tingkat pedesaan. Ya pedesaan. Ya kalau hari ini sepertinya hampir konsentrasi di perkotaan. Konsentrasinya hampir di perkotaan. Beberapa tahun ini? Iya, beberapa tahun ini. Daerah hari ini semua terkonsentrasi di perkotaan. Ada di alun-alun, ada di yang semacam-semacam itu. Itu proyek-proyek yang menurut saya itu proyek mercusuar. Nah, sementara kita ingin bagaimana proyek ke depan itu proyek yang menambah terhadap penghasilan. Ya artinya artinya bahwa proyek ini menambah daya beli masyarakat, menambah program ini menambah tingkat ekonomi masyarakat. Sehingga itu lebih penting bagi kami untuk bisa dilanjutkan di pembangunan yang akan datang. Kalau yang dana desa itu dana desa kan peruntukannya sudah jelas ya. Artinya artinya itu untuk mendongkrak bahwa warga kehidupannya dan penghasilannya kan jadi mungkin bisa meningkat dengan adanya kegiatan menghidupkan ekonomi lokal. Ya, tapi kan dana desa itu jumlahnya juga sangat terbatas. Yang pertama tentu peruntukannya sudah ditentukan oleh ketentuan aturan. Nah, sementara mereka butuh stimulus yang lain. Artinya tanpa ada supporting dari pemerintah daerah, APBD, yang menyentuh hal-hal terkait dengan pembangunan di desa, mereka akan kesulitan juga untuk untuk mandiri. Kita ada beberapa desa mandiri, tetapi tetap saja semuanya tetap masih ikut menggantungkan nasibnya dalam tanda kutip kepada pemerintah daerah. Itu kenapa kemudian Kebumen itu kan jadi jadi dikenal sebagai daerah miskin itu bagaimana cerita aku bisa? Ya, ini memang kan hasil dari statistik ya, nasional. Ini kan hasil keluaran dari Badan Statistik Nasional (BPS). Ini tentu indeksnya macam-macam, indeks yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini itu macam-macam. Nah, kemudian dari hasil ini, sensus yang sudah dilakukan ini ternyata menunjukkan bahwa kemiskinan warga Kebumen itu di atas rata-rata daerah lain, sehingga kita mendapatkan predikat daerah termiskin. Ya, saya kira soal lapangan pekerjaan ini menjadi PR, lalu soal industri yang memang hari ini sangat terbatas, kemudian soal buruh tani ini hari ini terbesar di Kabupaten. Ya itu mungkin itu nanti jadi ini ya Pak, jadi untuk ke depan itu jadi salah satu program penyidikan mungkin dalam hal menekan angkanya mungkin ya. Ya, saya kira soal bahwa bagaimana cara mengentaskan kemiskinan itu akan menjadi fokus pasangan kita di desa ini, di mana kami punya kiat-kiat tertentu agar setidaknya biaya produksi itu dipangkas. Ya, biaya produksi itu dipangkas. Lalu misalnya apa yang harus fasilitas daerah berikan, misalnya daerah memberikan fasilitas apa kepada desa, kepada akses jalur-jalur misalnya komoditas, itu ini menjadi
akan menjadi titik berat kami nanti ke depan. Jadi ini kan saya dengar-dengar ini para petani kan melakukan masalah karena petani kan berkaitan dengan pupuk dan obat-obatan pertanian atau pupuk sudah sulit, mahal. Nah, nanti kira-kira kalau itu nanti dihadapi jenengan sih gimana? Ya, kita akan lihat bahwa hari ini problem utamanya ada di distribusi pupuk, di mana mungkin para distributor yang memang nakal misalnya, pengecer yang nakal ini kan menjadi titik fokus nanti ketika ini memang menjadi bagian dari kewenangan pemerintah kabupaten akan kita rapikan dan kita tertibkan. Lalu kemudian pemberlakuan soal kartu tani ya, kartu tani ini mungkin dulu niatannya bagus, tetapi prakteknya kan tidak berjalan sesuai dengan apa yang dijelaskan. Banyak kendala. Ya banyak kendala. Karena misalnya ketersediaan pupuk dengan luasan lahan tidak seimbang, nah, sehingga jatah-jatah petani ini terkurangi. Nah ini yang harus kemudian diselaraskan antara data kebutuhan dengan data ketersediaan. Nah ini jauh. Ya, ini mestinya menjadi titik fokus. Nah, itu nanti apa untuk menanam itu artinya kan perlu pasokan yang banyak. Kayak kira soal pasokan, soal alokasi daerah itu sudah ditentukan bahwa RDKK cara istilahnya itu rencananya itu rencana dasar kebutuhan kelompok segala macam ini kan sudah valid sesungguhnya. Nah, RDKK inilah rencana dasar kebutuhan kelompok ini nanti yang akan diturunkan oleh pemberi subsidi dalam hal ini negara melalui pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ya. Misalnya Kebumen saya tidak tahu apakah itu dari Sriwijaya atau mana, itu kan maksudnya dasarnya atas dasar itu, artinya bahwa kebutuhannya sesuai dengan apa yang sudah kita kirimkan ke sana data-datanya, harusnya itu. Kalau Kebumen itu petani itu berapa persen? Tetap kita itu angkanya di atas 70%. Luasan lahan kita itu antara lahan kering dan lahan basah juga antara 60-40. Jadi 60 kering. 60 kering ya. 40 basah. Karena pegunungan sana dan pesisir itu termasuk lahan kering. Oh, lahan kering. Oh, pesisir. Ya, pesisir dan daerah pegunungan. Mestinya yang bagus itu 60 basah. Ya enggak seperti itu. Juga. Tapi intinya bahwa sesungguhnya potensi apapun ada. Kita punya. Artinya perkebunan kita bisa ada, persawahan kita juga ada. Nah ini semua tinggal digali potensi-potensi apa yang harus kita misalnya di produktivitas satu soal produktivitas, yang kedua soal kebutuhan pasar. Misalnya itu beberapa produk unggulan di daerah utara, misalnya buah, ya, tanaman-tanaman seperti vanili. Itu kan produk-produk unggulan semuanya dan punya harga ekonomis yang tinggi. Kopi misalnya, hari ini luar biasa itu pemerintahan kopi pasar, lalu vanili di pasar, itu luar biasa. Belum lagi produk-produk lain, produk hortikultura semacam Jenitri yang menjadi sentralnya adalah Kebumen. Ini sesuatu yang harus kita genjot produksi dan pemasarannya. Yang penting itu kan soal pemasaran. Ya. Bagaimana pemasaran ini bisa menjadi titik fokus dari pemerintah kabupaten dalam menjalankan fasilitasi itu. Jadi produk pertanian itu kayak tadi yang di utara itu bisa mencukupi kebutuhan. Apa harus mendatangkan? Itu kan justru produk-produk semacam itu bukan produk-produk konsumsi lokal. Bukan, mereka bisa jadi menjadi barang-barang eksklusif, bisa ekspor. Seperti Jenitri itu Cina, India, mana daerah-daerah sana itu Timur Jawa itu butuh yang semacam itu. Iya, namanya Jenitri. Yang buat tasbih. Untuk buat tasbih. Itu memang buahnya itu untuk khusus buat tasbih itu. Iya, bijinya. Bijinya. Itu dalam hal itu. Kalau dalam hal pendidikan nanti gimana? Ya, apalagi banyak katakanlah pendidikan itu kan PKB yang berbasis
Islam ya, apa nanti umpamanya pesantren atau akan diapakan atau sekedar yang sudah ada kita ditingkatkan atau ditambah apanya kalau kurang biaya atau hari ini keterlibatan pemerintah daerah itu sangat minim di pendidikan keagamaan. Makanya kemarin tahun lalu saya sebagai ketua partai itu mendorong adanya perda pendidikan pesantren. Tetapi itu ternyata terganjar oleh fraksi-fraksi lain yang memang tidak ada nilai perjuangannya terhadap NU. Ya tentu ini soal ini selalu berpihakan. Kita sangat berpihak kepada NU, sementara fraksi lain tidak berpihak kepada NU. Sehingga di situ diharapkan ada keterlibatan pemerintah daerah dalam hal pendidikan keagamaan dari mulai TPQ, Madin, madrasah dan sebagainya. Nah ini tentu hari ini pendidikan kita melihat arah pendidikan kita itu kan lebih cenderung kepada ya coba kita lihat hari ini beberapa tentu kita harus adil dalam hal ini. Tetapi faktanya bahwa pendidikan madrasah itu lebih diminati hari ini. Artinya bahwa era arus globalisasi yang sedemikian deras dari teknologi informasi mungkin membuat pemikiran para orang tua menjadi khawatir terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anaknya. Nah ini tentu harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah daerah. Adanya beberapa merger dari SD dan seterusnya itu juga menjadi bagian yang harus diantisipasi. Untuk ini penanganannya perlu khusus. Jadi apa istilahnya saya dengar sampai ada SD yang kurang murid, ya. Sementara madrasah Kelebihan. Nah, itu jadi antara apa ya? Ya mungkin tadi itu benar ya. Antisipasi orang tua menghadapi yang zaman seperti ini sehingga khawatir sehingga perlu orang tua memberi bekal agama gitu ya. Tapi dalam hal umpamanya memfungsikan guru-guru ngaji gitu. Itu tadi saya bilang bahwa ada campur tangan pemerintah harus. Guru ngaji. Hari ini guru-guru ngaji itu mereka hanya lillahi ta'ala lah, tidak ada insentif apapun dari pemerintah daerah. Kalau umpamanya pemerintah daerah itu memberikan insentif nggak bisa? Bisa saja, itu kan kebijakannya pemimpin. Bisa saja. Tapi selama ini kan katanya tidak ada. Ya karena memang undang-undangnya sudah ada. Tapi perdanya belum ada. Apalagi perbuknya. Nah ini yang harus menjadi bagian dari yang disepakati oleh komitmen ini harus oleh elit di kebumen, dalam hal ini elit pemegang kekuasaan, termasuk fraksi-fraksi yang harus ada. Ya itu artinya kan memang perlu terlibat ya semua stakeholder lah ya untuk meningkatkan pendidikan keagamaan dan juga pengajarnya. Ini yang kadang-kadang kan pengajarnya kurang diperhatikan, makanya apakah kemudian nanti dengan Bu Lilis dan jenengan itu tampil itu bisa kita kasih guru-guru ya mungkin saja meskipun umpamanya per tribulan atau iya saya kira itu kan semua bisa melihat atas kemampuan keuangan daerah. Jadi soal itu menyesuaikan saja kemampuan keuangan daerah. Tapi bahwa pemerhatian pemerintah daerah kepada madrasah, kepada lembaga-lembaga keagamaan itu menurut saya penting. Karena hari ini apa sih yang harus dilakukan oleh negara dalam hal ini soal ini? Pendidikan itu lebih banyak di tangan swasta. Mereka lah yang punya peran penting di dalam mendidik anak-anak bangsa ini, bukan negara. Hari ini prakteknya begitu. Lah kehadiran kami pemerintah daerah itu mestinya menjadi hal yang penting untuk bisa memberikan kontribusinya kepada semua pejuang-pejuang pendidikan. Apakah itu pendidikan keagamaan di tingkat dasar, di tingkat menengah, dan sebagainya. Mudah-mudahan terpilih. Terima kasih. Tetapi nanti istilahnya 100 hari pertama apanya? Oh enggak, kita nggak punya. Oh nggak punya gitu. Terus? 100 hari pertama kita itu bekerja tidak 100 hari, bukan 200 hari, bukan 300 hari, tapi kita akan bekerja 5 tahun. Jadi target kita tentu adalah apa yang akan kita lakukan adalah sesuatu komitmen yang memang dikehendaki masyarakat, bukan
apa yang akan kita lakukan adalah kehendak kami. Intinya seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Ya, tapi kan untuk tahu seperti itu kan harus menjaring suara. Ya. Sudah dilakukan oleh Sudah. sudah dipetakan bukan ya? Sudah. Yang paling apa istilahnya yang urgent. Ya, tadi kan soal keyakinan tadi. Tadi itu ya. Soal pendidikan agama itu hal yang penting dan urgent. Lalu untuk mengangkat selain mungkin dengan apa hasil pertanian dan lain apa ada mungkin stimulus umpamanya bantuan apa dari pemkap? Sebetulnya sudah banyak kalau bantuan-bantuan seperti itu. Stimulus itu banyak. Ada yang bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten. Sebetulnya banyak. Hanya soal sasaran saja yang mungkin tepat atau tidak tepat. Ini sasarannya. Lalu kemudian pengembangannya seperti follow up-nya seperti apa. Hari ini sudah diberi stimulus ini, orang-orang sudah diberi alat misalnya, mereka sudah mulai memproduksi, lalu berhenti sampai produksi saja, itu kan sudah tidak akan jadi apa-apa. Bagaimana caranya ini menjadi dipasarkan, bagaimana ini menjadi nilai ekonomi, tambah ekonomi, ini kan penting. Kira-kira yang jadi masalah apa agak tergantung sama pemasar, pasar memasarkan atau diapakan dengan melihat Ini soal keinginan baik ya, goodwill. Goodwill yang saya kira masih kurang. Keinginan baik, artinya kerja keras. Ya ini memang perlu dipacu. Jadi, saya kira kalau ada keinginan baik, ada keinginan bekerja keras, tidak hanya duduk di belakang meja, ya, ini akan menjadi sesuatu yang menghasilkan. Demikian teman-teman semuanya obrolan ringan lah sebagai perkenalan. Obrolan ringan tanpa makanan ringan. Ya, makanan berat kok, makanan berat ini ringan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman semua bisa menelaah dan mudah-mudahan kita doakan lah ya teman-teman, kita doakan teman-teman yang ada, teman-teman saya yang ada di Kebumen, mudah-mudahan ikut membantu dalam mensukseskan pemilihan calon Lilis Zeri ya, jargon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Moga, ini salaman bang. Ya. Mudah-mudahan saya ketemu lagi nanti kalau